Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santirta Baksel dimanapun berada, ya, pada kesempatan ini kita akan kaji sekilas ya, orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu ada beberapa macam. Ya, paling tidak ada 6 macam orang-orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, dengan berbagai macam keadaan dan juga hukumnya ya. Ya, kali ini referensi yang kita pakai ya, kita merujuk kepada kitab Tuhfatut Thullab ya sahabat. Kitab Tuhfatut Thullab karya Al-Imam Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansori yang wafat tahun 926 Hijriah. Ya, langsung saja kita kepada pembahasan. Di sini babul iftari fi Ramadan, ya, bab yang menjelaskan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, dalam artian macam-macamannya dan juga hukum-hukumnya bagaimana. Wa huwa anwa'un, dan dianya ada bermacam-macam ya, beberapa macam. Sittatun, ada 6. Yang pertama wajibun ma'al qodoi, artinya orang yang wajib tidak puasa pada bulan suci Ramadan, berarti dia haram untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi dia wajib qodok. Nah, jadi orang yang termasuk jenis ini nanti tidak boleh berpuasa di bulan suci Ramadan, haram hukumnya, dia wajib untuk tidak berpuasa. Wa huwa li haidin wa nufasaa, yaitu bagi orang-orang yang haid dan juga yang nifas ya. Nah, jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas wajib hukumnya tidak berpuasa ya, dalam artian haram untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi wajib mengkodonya setelah Ramadan berakhir ya. Apa dalilnya ya? Lil ijma'i ya, karena ijma' ulama, wali khabari sahihaini, dan juga berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim, an Aisyata kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i sholati. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, ini dia dalilnya ya sahabat. Itu golongan yang pertama, yaitu orang yang wajib tidak berpuasa atau haram berpuasa di bulan suci Ramadan tapi wajib dikodoknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk macaman yang kedua, orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wajaizun ma'a wujubil qada'i. Nah, ini dia, wajaizun ma'a wujubil qada'i, artinya golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa ya. Kalau tadi wajib tidak berpuasa, kalau jenis yang kedua ini boleh tidak berpuasa, berarti boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Andai kata dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak apa-apa, tidak berdosa ya, tapi wajib dikodoknya. Nah, siapa orang yang seperti ini? Wahwa limaridin, ialah bagi orang yang sakit ya. Jadi orang yang sakit di bulan suci Ramadan hukumnya boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib dikodoknya setelah Ramadan berakhir nanti ya. Nah, tapi sakitnya itu tidak sembarang sakit. Sakitnya itu adalah sakit yang memang membuat dia kepayahan ya. Atau misalnya kalau dia berpuasa, sakitnya itu bisa bertambah parah. Atau kalau dia tetap berpuasa, bisa jadi proses penyembuhan penyakitnya itu makin lama. Maka orang semacam ini bolehlah hukumnya dia untuk tidak berpuasa, tapi wajib dikodoknya. Kemudian masih jenis yang kedua ini ya, yaitu orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib dikodok adalah wa musafirin, yaitu orang-orang yang musafir ya. Dan musafirnya itu adalah
yang musafirnya itu sudah memenuhi batas membolehkan qashar sholat. Nah, jadi kalau untuk musafir pendek belum boleh untuk tidak berpuasa, tetap wajib berpuasa ya. Tapi kalau musafirnya itu sudah lebih dari 2 marhalah, maka dia akan dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi wajib dikodoknya ya. Ammal jawazu, ya, mana tadi sambungannya? Falil ijma'i, adapun kebolehannya itu adalah berdasarkan ijma' ulama dan juga karena khawatir darurat ya. Wa amma wujubul qada'i fali qaulihi ta'ala, adapun kewajiban mengqada puasanya itu ketika dia sakit atau musafir wajib dikodoknya berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridon aw ala safarin ay fa aftara fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini dia dalilnya ya sahabat. Maka siapa yang ada di antara kalian sakit atau musafir, fa'aftara, lalu ia berbuka, artinya dia tidak berpuasa dikarenakan dia sakit atau musafir, ya tidak masalah, kan tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini dia dalil kalau orang yang jenis seperti ini wajib untuk mengqada puasanya setelah Ramadan berakhir. Kemudian macaman yang ketiga, orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wa mujibun lil fidyati wal qada'i, yaitu orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tapi wajib membayar fidyah dan juga sekaligus wajib qada. Nah, jadi kalau untuk macaman yang pertama dan yang kedua tadi itu hanya wajib qada, tidak wajib fidyah. Tapi kalau untuk macaman yang ketiga ini wajib qada sekaligus wajib fidyah. Siapa saja itu? Wahwa isnani, dan dianya itu ada 2 macam ya. Ada 2 golongan orang yang tidak berpuasa, yang wajib fidyah dan juga wajib qada. Yang pertama adalah al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Orang yang tidak berpuasa ya, atau orang yang berbuka karena khawatir atas diri orang lain. Nah, orang-orang yang tidak berpuasa atau orang-orang yang berbuka dari puasanya dikarenakan dia khawatir atas diri orang lain. Ya, misalnya ketika dia berada di pinggir sungai lalu ada orang yang tenggelam yang terpaksa harus diselamatkan. Nah, dikarenakan menyelamatkan orang yang tenggelam tadi lalu batal puasanya atau dia terpaksa membatalkan puasanya, maka orang seperti ini wajib membayar fidyah dan juga wajib membayar qada. Kemudian siapa lagi? Wa iftari hamilin. Ya. Berbukanya orang-orang yang hamil ya, wanita yang hamil, dia tidak berpuasa dan dia khawatir atas janin yang ada dalam kandungannya. Wa iftari hamilin kamufdain khaufan 'alal waladi. Nah, ini dia. Nah, wanita hamil yang tidak berpuasa dan dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap janinnya, terhadap anak yang dikandungannya itu, maka dia wajib membayar fidyah dan juga wajib mengqada. Nah, demikian juga wanita yang menyusui, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anak yang disusukannya, dia khawatir misalnya kalau dia berpuasa berkurang gizi air susunya, lalu dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah dan juga wajib mengqada puasanya. Walaupun misalnya anak yang disusukannya itu bukan anaknya tapi anak orang lain, nah, dia tetap wajib membayar fidyah dan juga wajib mengqada puasanya. Nah, itu macaman yang ketiga, orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, macaman yang pertama dari yang ketiga tadi ya. Kemudian siapa lagi yang wajib untuk membayar fidyah dan wajib qada? Wa ta'khiru qada'i syai'in min ramadhana ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhana akharu lima marra fi babil fidyati.
yaitu orang yang mengakhirkan kodoan sesuatu dari Ramadan beserta memungkinkan untuk mengkodonya sehingga datang Ramadan yang lain. Ya, maksudnya begini. Misalkan ini adalah Ramadan 1443 Hijriah. Sementara puasa kodoannya pada tahun kemarin Ramadan 1442 Hijriah masih ada yang belum dikodoknya, padahal sudah masuk Ramadan yang baru. Nah, Ramadan ketinggalannya tahun kemarin itu tetap wajib dikodoknya, sekaligus ditambah lagi dia wajib membayar fidyah. Nah, itu dia. Jadi ada dua macam tadi, orang yang wajib membayar fidyah sekaligus mengkodok puasanya. Nah. Kemudian untuk macaman yang keempat. Untuk macaman yang keempat adalah wa mujibul lil fidyati dunal qada'i. Ya, orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan yang wajib membayar fidyah tapi tidak wajib qada. Ya. Orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dan dia wajib membayar fidyah, tidak wajib qada. Wa huwa li syaikhin kabirin, ialah bagi orang tua yang sudah lanjut usia, lima marra fi babil fidyati, bagi apa yang telah lewat penjelasannya pada bab fidyah. Nah, jadi orang-orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengkodonya. Nah, itu dia macaman yang keempat. Kemudian langsung saja kita ke macaman yang kelima ya, biar cepat. Nah, ini dia. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Sebalik dari yang keempat tadi. Artinya mujibun lil qada'i dunal fidyah, yaitu wajib mengkodok tapi tidak wajib bayar fidyah. Orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tapi dia hanya wajib mengkodok dan tidak wajib membayar fidyah. Ya, misalnya seperti orang yang pingsan ya, atau orang yang lupa berniat di malam hari sehingga dia tidak berpuasa di siang harinya, atau orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari Ramadan. Ya, orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan selain jima maksudnya, lalu dia tidak berpuasa, maka orang seperti ini wajib mengqada, tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wa ghairu mujibin li syai'in minhuma. Nah, ini dia. Wa ghairu mujibin li syai'in minhuma, yaitu orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dan tidak wajib sesuatu pun dari keduanya. Ya, ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dia tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Nah, ada juga jenis seperti ini ya. Wa huwa limajanunin, dan dianya adalah bagi orang gila. Nah, jadi orang gila boleh tidak berpuasa, dan ketika dia tidak berpuasa tidak wajib dikodoknya dan tidak wajib bayar fidyah.